Ya, sejak kemarin sebenarnya saya diminta untuk memberikan komentar tentang pencalonan Komjen Tito Karnavian menjadi Kapolri oleh Presiden Jokowi. Dan kepada saya disampaikan katanya partai-partai politik lain sudah menyampaikan komentarnya, yaitu berupa dukungan, begitu. Demikian juga sejumlah tokoh. Saya punya pandangan yang sedikit berbeda dalam arti begini. Sebenarnya adalah menjadi prerogatif Presiden Republik Indonesia untuk mengangkat siapa yang akan menjadi calon Kapolri maupun juga calon Panglima TNI. Sehingga dalam konteks itu partai-partai politik tidak tepat kalau memberikan kami dukung atau kami tolak. Biarlah proses itu steril dari politik. Dan amanah undang-undang ketika sudah secara resmi dicalonkan oleh Presiden Republik Indonesia siapa calon Kapolri itu, maka kepada DPR RI Presiden memintakan persetujuannya. Nah, disitulah DPR RI tentu melalui pleno akan memberikan tentunya yang diharapkan persetujuan, meskipun DPR dengan alasan tertentu, alasan yang sah bisa memberikan penolakan alias tidak setuju. Boleh barangkali fraksi-fraksi yang ada di DPR RI yang itu juga kepanjangan tangan dari partai politik pada saatnya nanti menyampaikan komentar-komentarnya. Saya ingin membawa kehidupan politik di negeri ini pada arahnya yang benar. Paling tidak itu pandangan saya. Nah, kalau saya dimintai komentar ya tentang Pak Tito ini, saya dengan tegas harus menyampaikan bahwa Jenderal Tito ini cakap dan mampu untuk mengemban tugas sebagai Kapolri. Potensinya baik, lantas prestasinya baik, rekam jejaknya pun juga baik. Bahkan dalam periode tertentu saya nilai luar biasa. Dulu ketika saya memimpin Indonesia, saya 3 kali menaikkan pangkat Jenderal Tito dengan proses akselerasi. Jadi naik pangkat lebih cepat memang dari perwira-perwira yang lain. Oleh karena itulah menurut saya pilihan Presiden Jokowi tepat, tidak salah di dalam mencalonkan Komjen Tito untuk menjadi Kapolri, menggantikan Kapolri yang sekarang Jenderal Badrodin Haiti. Nah, saya mendengar ya, mungkin pagi ini juga saya ikuti masih muncul, ada yang mengatakan ya karena terlalu junior meskipun dia punya kapasitas, pasti menimbulkan gejolak internal. Ada yang punya pandangan seperti itu dan mereka cemas kalau nanti tidak sukses Pak Tito karena hampir sebagian besar pejabat-pejabat teras di jajaran Polri itu adalah atasannya. Jadi dianggap terlalu junior dan tidak akan sukses nanti mengemban tugas. Tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Kapolri sendiri, Pak Badrodin Haiti, bahwa tidak akanlah ada gejolak internal dan pada saatnya Pak Tito akan bisa mengemban tugas dengan baik meskipun boleh dikatakan junior. Komentar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio kurang lebih nadanya sama, TNI ataupun Polri itu begitu mendapatkan tugas jadi jalankan. Yang lain juga menghormati seseorang yang mengemban tugas itu, termasuk atasannya sekalipun yang bersangkutan dianggap lebih junior. Kalau dilihat dari akademi sebetulnya, junior dilihat dari senioritas di akademi, baik akademi kepolisian maupun akademi militer. Tetapi begini ya, saya ini 30 tahun bertugas di jajaran TNI dan sebenarnya sistem pembinaan karier, pembinaan personil di
jajaran TNI maupun Polri itu relatif sama. Promosi jabatan itu ada dua hal yang menjadi pertimbangan utama. Di samping ada sejumlah pertimbangan yang lain. Pertama adalah kapasitas. Yang kedua senioritas. Ada yang mengatakan kapasitas tanpa meninggalkan senioritas. Tapi yang penting kapasitas yang utama, baru senioritas. Nah, dalam konteks ini sebetulnya tidak ada masalah mestinya Pak Tito insya Allah pada saatnya nanti menjadi Kapolri. Nah, kalau soal ada yang kecewa ya pasti adalah ya. Mungkin senior-seniornya para perwira tinggi bintang 3 tentu berharap terpilih atau dicalonkan oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Kapolri. Dan ya kecewa itu hak setiap orang, jangan dimarahi begitu. Tetapi pada akhirnya saya yakin yang disebut para senior Pak Tito itu akan juga patuh dan menghormati Pak Tito sebagai pemimpinnya. Saya kan juga punya pengalaman dulu waktu masih di TNI ketika saya menjadi Pangdam 2 Sriwijaya yang domisilinya di Palembang, itu saya menggantikan pejabat lama yang 8 tahun lebih senior dibandingkan saya. Jadi 8 angkatan di atas saya. Dan Komandan Korem serta para asisten Kodam itu ya senior-senior saya. Ketika saya menjadi Menko Polkam, itu saya menggantikan Pak Suryadi Sudirja, caretaker waktu itu setelah Pak Wiranto, itu 11 tahun di atas saya. Dan ketika saya menjadi Menko Polkam, para deputi itu senior-senior saya 5-8 tahun lebih senior dari akademi. Tetapi kami juga bisa bekerja dengan baik. Saya menghormati benar kakak-kakak saya itu, senior-senior saya itu meskipun beliau menjadi deputi saya. Sebaliknya beliau-beliau juga menghormati saya dan patuh terhadap instruksi ataupun arahan yang saya berikan. Nah, pengalaman saya ini pasti juga dialami oleh Pak Tito, dan kalau saya melihat kepribadian Jenderal Tito, gaya kepemimpinan beliau insya Allah bisa untuk mengatasi jika ada riak-riak sementara terhadap pengangkatan beliau sebagai Kapolri. Dan saya yakin hari-hari mendatang ini Pak Tito seraya mempersiapkan untuk fit and proper test di tingkat DPR RI, beliau tentu akan menghadap Kapolri Pak Badrodin Haiti, menghadap Wakapolri Pak Budi Gunawan untuk mendapatkan bimbingan, nasihat, ataupun pandangan-pandangan kedua beliau. Dan itu akan indah pada saatnya nanti karena Pak Tito yang saya dengar juga memiliki gaya kepemimpinan yang baik, akan menghormati senior-seniornya dan akan tegas dan firm ketika menjalankan tugas negara. Itu saja barangkali komentar yang dapat saya berikan.